Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Barakallahu banyak fikum. atas kesempatannya, Masya Allah. Semoga Ustadz dan kita semua, seluruh jamaah dilindungi Allah Subhanahu Wa Taala. Amin. Barakallahu Ustadz, fikum. berbicara tentang yang nanggepin yang tadi sedikit tentang apa yang tadi Teh Rani nanya tentang ikoi-ikoi. Kita jamaah pas dapat hari ini Ustadz temanya sharing is caring, kita semua tuh sempat agak heboh kayak wah ikoi-ikoi nih gitu. Jadi sebenarnya gitu Ustadz, kita pun juga sebenarnya nggak ngerti karena nggak tahu ya, wallahu alam, mungkin kalau Ustadz buka DM apa Instagram mungkin ada aja, mungkin wallahu alam 1-2 orang yang kayak Ustadz ikoi dong gitu, mungkin wallahu alam. Nah, Karena tapi sebenarnya ikoi itu sebenarnya kalau yang awalnya si influencer ini dia tuh nggak nyuruh orang minta sebenarnya Ustadz, kalau yang saya tahu sepemahaman saya. Karena dia sendiri marah di Instagramnya dia bilang bahwa guys, dia bilang jangan ngegas-ngegas ya, maksudnya saya malah nggak mau ngasih ke orang yang minta-minta. Jadi dia tuh randomly aja Ustadz, dia milih siapa yang mau dia kasih gitu secara random. Jadi bukan dia dengan minta, biasanya bukan dengan minta sebenarnya jadi. bukan Dia dengan kasih minta, jadi hadiah gimana gitu sih? sebenarnya. Nah sebenarnya begitu, tapi kan orang tahu nih efeknya, si ini dikasih 1 juta, si ini dikasih 1 juta, ini akhirnya yang lain pada minta gitu Ustadz. Oke, siap. Jadi saya melihatnya salah respon gitu, bukan influencer, karena dia tuh pengennya tuh sharing gitu. Tapi kok nih orang pada minta-minta semua sih, justru dianya pada sebel sendiri gitu. Wallahu alam ya Ustadz, itu sepengetahuan saya. Jadi sebenarnya gimana Ustadz? Kita ini kan masa PPKM kayak gini, pada nggak punya uang, kasihan. Sebenarnya kita pengen ngasih randomly, tapi kita takut ada hadis yang bilang kalau kita membuka pintu orang untuk meminta-minta, berarti kan nauzubillah min dzalik, Allah memberikan kefakiran kepada kita yang tidak disangka-sangka. Nah, kita kan juga nggak mau itu gitu Ustadz. Jadi benar-benar mohon banget penjelasan tentang itu. Itu kan sebenarnya pertanyaan lanjutannya Ustadz. Tapi itu bukan pertanyaan saya Ustadz. Afwan. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya jemaah. Ustadz, boleh nggak sih kita kalau misalkan ada yang bilang kalau kita udah meninggal terus satu dulu ya, banyak pertanyaan yang masuk ya. Oke. Masya Allah, barakallahu fiik. Iya, ini sebenarnya penjelasan tambahan ya tentang ikoi-ikoi. Anda baru saja buka ternyata ikoi-ikoi ya. Jadi buat yang mau kasih hadiah, usahakan kita itu memberi hadiah tanpa dipublish. Memang boleh sodakoh terang-terangan. Allah Azza wa Jalla mengatakan in tubdus sadaqati fa ni'mahi. Kalau kalian sodakoh terang-terangan itu baik, asalkan ikhlas. Wa in tukhfuha wa tu'tuhal fuqara fahuwa khairul lakum. Tapi kalau kalian sembunyikan lalu diberikan kepada fuqara, kalau tadi disebutkan random kasihnya, belum tentu orang fakir yang dikasih. Karena kita nggak tahu kondisi ekonomi orang-orang yang jadi follower Telegram itu umpamanya. Tapi Allah katakan kalau kalian berikan secara sembunyi-sembunyi kepada orang yang membutuhkan, huwa khairul lakum, itu lebih baik buat kalian. Jadi mungkin masalahnya yang menyebabkan salah tanggap dari para follower ini ya karena dia memberinya terang-terangan. Atau memang yang dikasih ini dia yang cerita. Dia sebenarnya ngasihnya sembunyi-sembunyi ya, karena ngeliat orang itu susah. Lalu dia cerita, aku dikasih sama fulan, ini itu macam-macam. Lalu orang-orang akhirnya minta-minta kepada follower atau kepada Telegram tersebut. Buat semuanya. Tadi yang Anda sebutkan, yang mau ngasih silahkan ngasih. Tapi kalau bisa sembunyi-sembunyi itu akan lebih baik. Buat yang sedang susah di kondisi PPKM ini. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan man asabathu faqatun fa anzalaha binnas lam tusadda faqatu. Barang siapa yang ditimpa satu kebutuhan, satu kemiskinan, satu kesulitan, kemudian dia meminta bantuan kepada manusia, dia sandarkan kepada fulan manusia, pokoknya yang dalam benak dia, wah mungkin Anda bisa minta sama fulan, mungkin bisa minta sama fulan, kata Nabi SAW, lam tusadda faqatu, maka kebutuhan dia tidak akan terpenuhi. Kalaupun dia dapat, akan habis dan tidak akan selesai urusan dia. Wa man anzalaha billah, tapi barang siapa yang kebutuhannya diserahkan kepada Allah, fayushiku lahu birizqin ajilin ajil,
maka Allah akan berikan kepada dia insya Allah dengan rizki yang segera atau tertunda. Tapi yang jelas meminta-minta itu adalah perbuatan yang membuka kefakiran sebenarnya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah. Kalau Ustaz, dengan banyaknya